Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Berjumpa lagi dengan saya Haris, tentunya masih di channel YouTube Ahmad Haris Effendi. Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini ada dua pertanyaan dari sobat netizen yang akan sangat menarik jika kita bahas. Yang pertama, bagaimana jika tidak melibatkan RT saat kegiatan pengusulan bansos karena dinilai nanti rawan nepotisme. Yang kedua, bagaimana nasib yang belum disurvei? Katanya survei DTSCN sudah selesai. Nah, Bapak Ibu, dari dua pertanyaan ini ada hal yang menarik yang perlu kita bahas bersama. Karena nanti kalau ini tidak kita bahas, Bapak Ibu, bisa jadi timbul permasalahan di masyarakat seperti ketidakfahaman ataupun salah paham. Nah, agar tidak salah paham, pada kesempatan kali ini Bapak Ibu akan saya kasih penjelasannya. Dan bagi Anda yang ingin tahu dan ingin menambah wawasan terkait info bansos, Anda bisa simak penjelasan yang akan saya sampaikan nanti. Tentunya silakan disimak sampai tuntas, agar tidak terjadi kesalahpahaman yang lain. Nah, seperti apa info lengkapnya Bapak Ibu? Berikut info lengkapnya. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih masih senantiasa menyimak info di channel YouTube Ahmad Haris Effendi tentunya. Dan pada kesempatan kali ini ada dua pertanyaan dari sobat netizen terkait bansos ya. Yang pertama yaitu dari akun Rudi Prahana, sebaiknya RT nggak usah diajak karena RT pilih-pilih teman dan keluarganya. RT hanya datangi yang ia sukai, bukan karena kondisi warganya, tapi kedekatannya. Semua begitu RT-RT. Nah, Bapak Ibu, ini akun Rudi Prahana, saya tidak tahu ada masalah apa dengan RT-nya, tapi yang saya tahu di daerah kami, Bapak Ibu, para ketua RT, Bapak Ibu RT itu sangat aktif, artinya ketika saya koordinasi, beliau-beliau itu juga menunjukkan ya, di mana rumah-rumahnya dan juga kooperatif sekali. Jadi tidak ada RT yang menolak ketika saya datangi. Dan Bapak Ibu perlu diketahui bahwasanya yang dimaksud oleh Rudi Prahana ini saya juga kurang paham apakah ini terkait pendataan bansos ataukah karena survei. Jadi kalau di sini akan saya kasih penjelasannya bahwasanya sebenarnya Bapak Ibu, RT itu tidak bisa mendata bansos. Saya ulangi, sebenarnya RT itu tidak punya aplikasinya untuk pengusulan bansos. RT biasanya membantu mengakomodir data. Misal ada warga dari RT tersebut yang memang layak bansos dan tidak dapat bansos, biasanya RT itu meminta KK dan KTP, lalu diserahkan ke kepala dusun ataupun ke lurah setempat untuk diusulkan di tingkat desa atau kelurahan, begitu. Sehingga pada tingkat RT sebenarnya tidak ada aplikasi pengusulannya. Silakan bisa dicek di semua RT bahwasanya Bapak Ibu RT itu tidak ada aplikasi pengusulannya Bapak Ibu. Aplikasi pengusulannya itu ada di tingkat desa atau kelurahan yang mana di situ ada penanggung jawabnya. Jadi di tiap desa atau kelurahan itu sudah ada penanggung jawabnya yang memegang sistem yang namanya sistem SIG-NG, Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation. Di situ ada penanggung jawabnya, bisa lurah ataupun petugas di kelurahannya. Kalau di desa biasanya di bagian kesra ya, atau kesejahteraan masyarakat begitu. Nah, artinya di sini Bapak Ibu, jadi kalau terkait RT itu, misal ada RT yang memang menurut Bapak Ibu sekalian itu pilih kasih, ya Anda bisa menggunakan jalur partisipasi. Artinya jalur menggunakan aplikasi cek bansos. Nah, kemarin Bapak Menteri Sosial di daerah kami juga sudah menjelaskan hal tersebut ya, di mana warga yang mungkin kesulitan untuk usul menggunakan jalur formal yaitu ke desa atau kelurahan, itu bisa menggunakan aplikasi cek bansos. Buktinya videonya berikut ini, silakan disimak. Bagi yang mungkin dari sini nyendak-nyendak, nggak bisa masuk karena temannya yang dipilih hanya teman-teman dekatnya. Kalau di Banyuwangi tidak ada. Kalau di tempat lain itu teman-temannya lurah biasanya yang dipilih gitu. Banyuwangi nggak ada. Baik banget Banyuwangi. Nah, kalau itu nggak bisa masuk di sini, maka PKH dan lain-lain masyarakat umum, Pak Kapolres juga boleh, semua boleh jalur partisipasi. Lewat aplikasi cek bansos bisa usul, bisa sanggah dengan melampirkan beberapa yang
dinyatakan di dalam aplikasi itu. Setelah itu, setelah diusul sangga nanti diverifikasi oleh pendamping dengan Dinsos, dengan BPS, kabupaten, kota, bupati, masuk lagi ke sini, masuk ke sini, keluar lagi ke sini setiap 3 bulan sekali. Jelas? Nah, tadi itu Bapak Ibu video yang dijelaskan langsung oleh Bapak Menteri Sosial dan ini valid. Jadi kalau misal ada RT RW yang mungkin tidak mau membantu membawa data Anda ke desa atau kelurahan, Anda bisa menggunakan aplikasi Cek Bansos untuk mengusulkan. Baik mengusulkan diri Anda sendiri ataupun tetangga Anda yang memang layak membutuhkan. Tentunya saya kasih bocoran juga sebelum mengusulkan, pastikan KK dan KTP-nya valid atau yang terupdate. Karena biasanya usulan itu akan tertolak jika KK KTP-nya masih lama. Nah, begitu ya. Berikutnya ada pertanyaan lain Bapak Ibu ya terkait survei DTSEN dari akun Aimaryati 8457 ya. Assalamualaikum. Yang belum disurvei gimana, Pak? Nah, Bapak Ibu, memang benar kegiatan survei itu sudah berakhir tanggal 20 April kemarin, tepat jam 12 malam datanya sudah ditarik. Dan saya mendapat bocoran jika senasional itu target surveinya sudah lebih dari 70% ya, alias 70% data dari target sudah dimutakhirkan datanya, sudah diupdate. Jadi survei kemarin itu Bapak Ibu, itu bukan pendataan bansos baru. Ya, saya ulangi, itu bukan pendataan bansos baru ataupun penghapusan penerima bansos. Tapi yang survei yang dilakukan kemarin itu adalah untuk update kondisi sosial dan ekonomi. Untuk apa? Ya nanti untuk menentukan sebenarnya keluarga itu masih kategori miskin atau sangat miskin ataukah rentan miskin dan sebagainya. Begitu Bapak Ibu ya. Dan untuk survei sebenarnya seperti yang disampaikan oleh Bapak Menteri Sosial baik di media sosial Kemensos RI ataupun langsung disampaikan di beberapa media, saya rangkum ya bahwasanya kegiatan survei ini tidak berakhir di bulan April ini. Jadi kegiatan survei DTSEN yang memang di bulan Maret April ini adalah pertama kalinya dan ini untuk penyaluran sebagai dasar di tahap 2 besok. Nah, besok Bapak Ibu saat akan penyaluran di tahap 3 ya, tahap 3 itu rentang bulan Juli, Agustus, September ya. Ya, kemungkinan di bulan Juli itu akan ada survei DTSEN kembali. Nah, ini ya. Jadi yang belum disurvei siapa tahu besok masuk di survei tahap berikutnya, di survei DTSEN. Karena nanti setiap akan penyaluran, infonya akan dilakukan survei-survei seperti ini. Artinya setiap 3 bulan sekali akan dilakukan updating. Update kondisi sosial ekonominya bagaimana. Apakah naik, ataukah turun, ataukah sama saja. Jadi harus seperti itu. Karena memang kondisi sosial ekonomi tiap warga bisa saja berubah-ubah. Bisa naik, bisa turun, bisa tetap. Jadi Bapak Ibu yang belum disurvei di bulan Maret April kemarin itu tidak perlu khawatir ya. Berarti anggap saja data Ibu kemarin ya semua masih tidak ada perubahan begitu aja. Tapi nanti kalau di depan insya Allah akan ada survei-survei lanjutan yang dimana nanti kalau ada kesempatan insya Allah juga Anda akan disurvei begitu ya. Karena surveinya infonya 3 bulan sekali sebelum dilakukan penyaluran bantuan sosial begitu ya. Dan tiap kali survei, nah ini perlu diperhatikan, tiap kali survei tidak langsung semua disurvei Bapak Ibu. Datanya itu sangat banyak dan tidak akan mungkin selesai. Maka dari itu mungkin Kementerian Sosial akan melakukan sampling data. Jadi untuk kemarin sudah disampling sekian orang, untuk tahap berikutnya disampling sekian orang, disampling, jadi 1 tahun bisa tersurvei semua. Jadi begitu Bapak Ibu ya. Nah itu mungkin penjelasan yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga infonya bermanfaat ya. Dan jangan lupa kalau Anda memperoleh info yang bermanfaat dari video ini, silakan diklik jempolnya dan juga diklik subscribe bagi yang belum. Kita ketemu lagi di info bansos berikutnya. Saya Haris undur diri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.